Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya. Kali ini saya ingin membahas atau menyampaikan secara singkat tentang buah roh yang kedua, yaitu sukacita. Tapi mari kita rendahkan hati kita, kita berdoa memohon hikmat dari Tuhan. Tuhan, berilah kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat mengerti apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar, berkaitan dengan buah roh. Kiranya damai sejahtera Kristus memimpin kami dalam nama Yesus. Amin. Buah roh yang kedua itulah sukacita. Ayatnya masih tetap dari Galatia 5 ayat 22. Dalam bahasa Yunani, sukacita itu disebut dengan istilah cara, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan joy. Jadi Rasul Paulus menyerukan, bersukacitalah senantiasa. Misalnya kita bisa lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, Filipi 4 ayat yang keempat. Semua manusia tentu ingin bersukacita. Oleh karena itu berbagai cara atau berbagai upaya dilakukan supaya manusia memperoleh sukacita. Pada umumnya seseorang bisa bersukacita atau senang karena apa yang diharapkan itu menjadi kenyataan. Misalnya ketika seseorang mendapatkan pekerjaan atau jabatan, penghargaan atau prestasi tertentu, atau mendapatkan kekayaan, keluarga yang baik, teman yang baik, lingkungan yang menyenangkan, termasuk ketika mendengar, menyaksikan hal-hal yang indah, itu bisa mendatangkan sukacita. Namun di sisi lain, ada juga orang menikmati kesenangan sementara berada di dalam dosa. Misalnya berjudi, minum mabuk, berzinah, selingkuh, kumpul kebo, pornografi, narkoba, melacur, menipu, dan lain-lain. Dia sementara melakukan dosa, tapi dia merasa bersukacita atas hal itu. Sehingga kegembiraan yang diakibatkan atau disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan dosa, itu sebenarnya sesuatu yang merusak atau bersifat destruktif, atau itu adalah sukacita yang palsu, sukacita yang semu. Nah, sebagai orang Kristen tentu kita tidak anti kesenangan, tidak anti sukacita, tidak anti kegembiraan. Tetapi sukacita seperti apa? Kita tidak bisa menghalalkan sukacita yang diakibatkan oleh dosa. Karena memang hal itu semu, dan bukan hanya semu, tetapi itu tidak benar, tidak dibenarkan. Kita juga tidak hanya bersukacita yang bersifat alamiah atau karena materi yang sementara saja, tapi ada sukacita rohani yang berasal dari Roh Kudus. Bagaimana agar kita memperoleh sukacita rohani atau sukacita yang sejati itu? Pertama, pastikan bahwa kita sudah memiliki kepastian kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri. Kelahiran kembali atau kelahiran baru secara efektif terlihat ketika seseorang percaya dan menerima Yesus Kristus. Orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus akan didiami oleh Roh Kudus, taat kepada pimpinan Roh Kudus, dan hatinya dipenuhi dengan sukacita surgawi. Banyak orang menyaksikan bahwa ketika dia sungguh-sungguh di dalam Kristus, ketika dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hatinya dipenuhi dengan sukacita. Apakah saudara mengalami? Tentu saya mengalami sukacita itu karena Kristus. Kedua, sukacita yang berasal dari Roh Kudus mengalir di hati dan tidak bisa dipengaruhi atau digugurkan oleh situasi dan kondisi dari luar. Kapan saja kita mengalami sukacita? Saat kita sedang melakukan firman Tuhan. Seperti hidup dalam kasih, mengampuni, memberitakan firman, itu mendatangkan kebahagiaan. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Bisa baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Lukas 11 ayat 28 dikatakan bahwa yang berbahagia adalah orang yang memiliki kesukaan mendengarkan firman dan memelihara dalam hidupnya tiap-tiap hari. Kapan kita bersukacita? Yang berikutnya saat kita memuji dan menyembah Tuhan, serta ketika kita berdoa. Namun perlu diperhatikan bahwa sukacita sejati tidaklah bergantung kepada tanda kutip orang sebut mood atau suasana ataupun perasaan. Sukacita sejati tidak bergantung kepada suasana ataupun perasaan. Mazmur 16 ayat 11, Mazmur 100 ayat 2 menyatakan hal itu. Lalu kapan kita bersukacita lagi?
saat mengalami pergumulan yang berat atau saat mengalami penganiayaan karena ketaatan akan firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Matius 5 ayat yang ke-10. Roma 12 ayat 12 menyatakan itu. Lalu kapan lagi? Saat menjalankan misi Tuhan, yaitu pemberitaan Injil. Para rasul tetap bersukacita sekalipun mereka ditangkap, bahkan dipenjara karena berita Injil, seperti Paulus, Silas, bapak-bapak gereja, para martir, para misionaris. Mereka tetap bersukacita saat mereka melakukan misi Tuhan dalam pemberitaan firman. Jadi sukacita sejati tidak dihasilkan dari usaha manusia, tetapi merupakan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati orang percaya. Sukacita lahir dari dalam jiwa kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan dibuat-buat dengan senyum yang pahit, senyum yang terpaksa, atau tawa yang tawar. Jadi sukacita yang sejati itu selalu dihubungkan dengan pengenalan akan Tuhan serta hubungan atau relasi pribadi yang intim dengan Tuhan. Masihkah ada sukacita dalam masa-masa yang sulit yang mungkin saudara atau kita hadapi pada masa ini? Ada seorang membuat kalimat dari kata joy. Joy itu J-O-Y. Jadi dikatakan joy itu bisa singkatan dari Jesus, others, you. Jesus, others, you. Artinya sukacita akan menjadi bagian kita ketika kita mendahulukan Yesus, Jesus. Kemudian orang lain, barulah terakhir diri kita sendiri. Dan saya percaya kita tetap mengalami sukacita karena kita hidup di dalam Yesus, kita hidup bersama dengan Yesus. Amin. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kita. Tuhan, terima kasih untuk renungan ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami sungguh-sungguh bersukacita oleh karena Tuhan ada di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.